Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video presentasi kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik yang sangat relevan bagi kita semua, yaitu bumi berkabung, berdasarkan Hosea 4 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ayat ini menggambarkan bagaimana dosa manusia, ketidaktaatan dan ketidakpedulian terhadap kehendak Tuhan dapat berdampak langsung pada alam ciptaannya. Kami berharap melalui pembahasan ini, kita dapat merenungkan peran kita dalam menjaga hubungan yang harmonis antara manusia, Tuhan, dan lingkungan. Harapan kami melalui penjelasan ini, kita semua dapat memahami bahwa bumi yang berkabung adalah panggilan bagi kita untuk bertobat dan bertindak lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Mari kita lihat bersama poin-poin utama dari presentasi ini, yang semoga dapat menjadi berkat dan inspirasi bagi kita semua. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Jadi kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu bumi dalam gugatan Yahweh. Jadi dalam relasi antara Yahweh dan Israel, bumi berperan sebagai saksi sekaligus korban atas kejahatan Israel. Jadi dalam Hosea 4 ayat 1-3 menunjukkan bahwa kejahatan manusia memengaruhi alam secara langsung, di mana bumi merespon dengan berkabung yang melambangkan kerusakan ciptaan sebagai akibat dosa Israel. Jadi dalam hubungan teologis antara Yahweh dan Israel, bumi ini memiliki peran yang signifikan, di mana bukan hanya sebagai latar belakang pasif, tetapi sebagai entitas yang turut terlibat dalam dinamika moral dan spiritual umat manusia. Jadi dalam Hosea 4 ayat 1-3, ini menggambarkan bahwa bumi ini sebagai pihak yang ikut menanggung dampak dari kejahatan Israel. Jadi dari ayat-ayat ini mengilustrasikan bagaimana pelanggaran terhadap hukum Yahweh seperti ketidaksetiaan, pembunuhan, pencurian, dan perzinahan tidak hanya merusak hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga membawa kehancuran pada ciptaan. Jadi tindakan berkabung yang dinisbatkan kepada bumi dalam teks ini menunjukkan bahwa kerusakan alam adalah konsekuensi langsung dari dosa manusia. Jadi kata berkabung di sini bukan sekedar ungkapan simbolis, melainkan suatu bentuk respon aktif dari alam terhadap kejahatan moral manusia. Jadi fenomena ini mencakup kematian hewan-hewan, berkurangnya hasil bumi, dan gangguan keseimbangan ekologis yang secara nyata menggambarkan kerusakan yang terjadi. Jadi di sini Hosea menyoroti hubungan erat antara moralitas manusia dan kondisi alam semesta. Jadi ketika manusia gagal menjaga kesetiaan mereka kepada Yahweh, maka bumi sebagai ciptaan Tuhan turut menanggung akibatnya. Jadi dengan demikian, dalam teks ini mengajarkan bahwa dosa tidak hanya bersifat individu, tetapi memiliki dampak yang meluas dan mencerminkan ketergantungan yang saling terkait antara manusia, alam, dan Tuhan. Kita masuk dalam pembahasan yang selanjutnya, yaitu dampak berkabungnya bumi dalam Hosea 4 ayat 3. Yang pertama yaitu kehancuran fisik dan moral. Dalam konteks Hosea 4 ayat 3, kata yang digunakan untuk menggambarkan bumi merana adalah abal, yang seringkali dikaitkan dengan konsep berduka atau berkabung. Kata ini mengindikasikan suatu kondisi yang sangat buruk, di mana bumi mengalami kerusakan fisik dan moral akibat pelanggaran yang dilakukan oleh umat Israel. Bumi yang merana adalah hasil dari kerusakan moral yang disebabkan oleh tindakan-tindakan dosa seperti pembunuhan, pencurian, perzinahan, dan penipuan yang melanggar hukum-hukum Tuhan yang ada dalam perjanjian dengan Israel. Dalam hal ini, dosa umat manusia tidak hanya merusak hubungan mereka dengan Tuhan, tetapi juga menyebabkan kerusakan yang meluas ke seluruh dunia fisik dan moral. Dan yang kedua yaitu dampak terhadap seluruh ciptaan.
Bumi yang merana bukan hanya mencakup kehancuran atas manusia, tetapi juga berdampak pada makhluk hidup lainnya. Dalam Hosea 4 ayat 3 disebutkan bahwa bukan hanya manusia yang merana, tetapi juga semua yang hidup di dalamnya, seperti binatang-binatang, burung, dan ikan. Ini menunjukkan bahwa dosa manusia berpengaruh pada seluruh ciptaan yang seharusnya hidup dalam keteraturan dan keharmonisan. Namun, akibat kejahatan manusia, tatanan alam menjadi rusak. Bumi yang seharusnya menjadi tempat kehidupan sekarang menunjukkan dampak penderitaan dan kerusakan yang tercermin dalam kesedihan dan kematian yang menimpa seluruh makhluk hidup. Dan yang ketiga yaitu simbolisme berkabung dalam kehancuran alam. Selain menggambarkan kehancuran yang fisik dalam moral, konsep berkabung ini juga bisa dipahami sebagai simbol dari perubahan tatanan dunia yang lebih besar. Berkabungnya bumi mencerminkan perubahan mendalam dalam alam semesta yang disebabkan oleh dosa manusia. Dalam banyak bagian Alkitab, keadaan alam yang merana atau terbelenggu oleh kesusahan seringkali dianggap sebagai respons alam terhadap dosa umat manusia. Dalam konteks ini, berkabungnya bumi menjadi semacam pertanggungjawaban alam terhadap dosa yang telah dilakukan umat manusia, yang mengarah pada konsekuensi global yang meliputi kesusahan yang dialami oleh ciptaan Tuhan. Dan yang keempat yaitu makna teologis dari kesedihan bumi. Bumi yang merana dalam perspektif teologis mengingatkan kita akan hubungan yang erat antara manusia dan alam semesta. Ketika manusia sebagai bagian dari ciptaan melanggar perintah Tuhan, seluruh ciptaan merasa dampaknya. Ini memperlihatkan bahwa tatanan moral yang Tuhan tetapkan dalam ciptaan tidak hanya berlaku bagi umat manusia, tetapi juga bagi seluruh ciptaan. Kehancuran moral manusia membawa dampak langsung terhadap harmoni dan keseimbangan alam. Dengan demikian, kesedihan bumi mencerminkan ketidaksetiaan manusia terhadap perjanjian dengan Tuhan dan akibat dari pelanggaran tersebut yang berujung pada kehancuran dan kemerosotan dalam kehidupan. Bumi sebagai agen aktif. Hosea 4 ayat 3 menunjukkan bahwa bumi tidak hanya menjadi korban dari dosa manusia, tetapi juga ikut bertindak sebagai alat yang menunjukkan ketidakseimbangan moral. Ketika manusia melanggar hukum Tuhan, bumi ikut merespons dengan cara yang mencerminkan ketidakpuasan Tuhan terhadap dosa-dosa tersebut. Misalnya, dalam ayat ini disebutkan bahwa bumi berkabung. Ini berarti bumi menunjukkan tanda-tanda kerusakan seperti gagal panen, cuaca ekstrim, atau fenomena alam lainnya. Dalam perspektif teologis, hal ini mengingatkan bahwa bumi diciptakan oleh Tuhan untuk mengikuti tatanan moralnya. Ketika manusia menyimpang dari tatanan itu, bumi pun terganggu dan memberikan peringatan. Keadaan berkabung ini adalah cara Allah menyampaikan pesan kepada umatnya, khususnya bangsa Israel, bahwa mereka telah melanggar perjanjian dengannya. Jadi, peristiwa-peristiwa di alam ini bukan sekedar kejadian biasa, tetapi juga menjadi peringatan agar manusia kembali kepada Tuhan dan hidup seturut kehendaknya. Selanjutnya kita masuk pada poin pembahasan lingkup kehancuran. Di sini kitab Hosea 4 ayat 3 melukiskan gambaran yang sangat menyedihkan tentang dampak dosa terhadap seluruh ciptaan. Dosa bukan hanya masalah pribadi tetapi memiliki konsekuensi yang sangat luas, bahkan meluas ke alam semesta. Jadi di sini kami kelompok menyoroti beberapa poin penting dalam sub pembahasan lingkup kehancuran ini, yaitu yang pertama, kehancuran total, di mana ayat ini menggambarkan kehancuran yang menyeluruh, yang tidak hanya pada manusia tetapi juga pada seluruh makhluk hidup di bumi, mulai dari binatang di darat, burung di udara, hingga ikan di laut. Ini menunjukkan bahwa dosa ini memiliki kekuatan yang merusak sangat besar. Selanjutnya, pengembalian proses penciptaan. Urutan kehancuran yang digambarkan dalam kitab Hosea ini seakan-akan membalik proses penciptaan dalam kitab Kejadian. Jadi, jika penciptaan membawa kehidupan dan keindahan, maka dosa membawa kematian bahkan kehancuran. Selanjutnya, konsekuensi kosmis. Dosa bukan hanya masalah moral, tetapi juga memiliki dimensi kosmik, yang dimana dosa manusia menyebabkan kerusakan pada tatanan alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Yang terakhir, bumi sebagai saksi dan agen. Di sini bumi tidak hanya menjadi
menjadi saksi bisu atas kejahatan manusia, tetapi juga menjadi agen aktif yang mengekspresikan bagaimana akibat dari dosa ini sendiri, sehingga berkabungnya bumi menjadi simbol peringatan akan dosa manusia. Nah, di sini kita perlu menyadari bahwa dosa ini memiliki dampak yang sangat serius yang tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain dan seluruh ciptaan. Ayat ini menjadi panggilan bagi kita untuk bertobat dari dosa untuk kembali kepada Allah, di mana kita perlu menjaga dan memelihara alam sebagai bagian dari tanggung jawab kita sebagai ciptaan Allah. Jadi, pembahasan lingkup kehancuran ini dalam kitab Hosea 4 ayat 3 memberikan gambaran yang sangat jelas tentang betapa seriusnya dampak dosa. Melalui pemahaman yang mendalam tentang ayat ini, kita dapat lebih menghargai kasih karunia Allah dan termotivasi untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Hosea 4 ayat 1-3 tentang bumi berkabung menunjukkan bahwa bumi tidak hanya menjadi saksi kejahatan manusia, tetapi juga agen aktif yang mengekspresikan kehendak ilahi. Berkabungnya bumi menjadi simbol peringatan bahwa pelanggaran manusia terhadap tatanan moral Tuhan memiliki dampak luas bagi seluruh ciptaan. Perspektif ini mengajarkan pentingnya menjaga harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Demikianlah pembahasan kita tentang bumi berkabung sesuai dengan Hosea 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga, yang mengingatkan kita akan pentingnya hidup seturut kehendak Tuhan, tidak hanya dalam hubungan kita dengan sesama, tetapi juga dengan alam ciptaannya. Bumi yang berkabung adalah panggilan bagi kita untuk bertobat dan mengambil langkah nyata dalam menjaga keutuhan ciptaan. Semoga apa yang telah kita bahas kali ini dapat menjadi refleksi yang mendalam bagi kita semua, sehingga kita semakin terdorong untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Terima kasih atas perhatian dan waktu kita semua. Tuhan memberkati kita. Selamat Natal dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2025. Semoga Tuhan Yesus menyertai kita semua.